Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, Ibu selalu mengingatkan supaya kalian tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak, supaya kalian dapat terhindar dari virus COVID-19. Tidak lupa, konsumsilah makanan yang bergizi dan meminum vitamin supaya daya tahan tubuh kalian tetap terjaga. Baik, kita jumpa lagi dengan mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi bangun datar segitiga. Beberapa hal yang akan kita pelajari pada bangun datar segitiga, yaitu ada pengertian segitiga, jenis-jenis segitiga, sifat-sifat segitiga, dan yang terakhir adalah keliling serta luas segitiga. Kita pelajari terlebih dahulu tentang pengertian segitiga. Namun sebelumnya, mari kita perhatikan beberapa contoh gambar berikut ini. Nah, gambar apakah ini? Ya, di situ disajikan ada dua buah contoh makanan yang gambarnya merupakan bentuk segitiga. Nah, pernahkah kalian memakan makanan tersebut? Ya, pasti kalian pernah dan rasanya enak sekali. Nah, gambar yang ketiga adalah merupakan atap rumah yang bentuknya juga merupakan bangun datar segitiga. Kalau kita cermati dari ketiga bangun tersebut, maka diperoleh suatu pengertian dari segitiga adalah berikut ini. Nah, segitiga dapat diartikan merupakan salah satu bangun datar yang dibatasi oleh tiga sisi. Kalau kita lihat gambar di situ, terdiri dari sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Selain terdiri dari tiga sisi, bangun segitiga juga terdiri dari tiga buah sudut, yaitu ada sudut ABC, sudut BCA, dan sudut CAB. Kemudian dia juga terdiri dari tiga titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Nah, itu merupakan pengertian dari segitiga. Kita lanjutkan materi tentang jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga dapat kita kelompokkan berdasarkan dua aspek. Yang pertama yaitu berdasarkan panjang sisinya, dan yang kedua yaitu berdasarkan besar sudutnya. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga terbagi menjadi tiga, yaitu ada segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Pengertian dari segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Sedangkan pengertian dari segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Sedangkan segitiga sama sisi
adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Nah, kita lanjutkan jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Terbagi menjadi segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Berapakah besar sudut lancip, anak-anak? Nah, besar sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian kalau segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya berapa derajat? Nah, sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Terkait dengan sifat-sifat segitiga, kita perhatikan beberapa gambar segitiga berikut ini. Nah, di situ ada 3 gambar segitiga, yaitu terdiri dari segitiga sama kaki PQR, segitiga sama sisi KLM, dan segitiga sembaran ABC. Kita cermati terlebih dahulu dari segitiga sama kaki PQR. Sifat-sifat pada segitiga sama kaki PQR yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, di situ terlihat bahwa sisi PQ itu sama panjang dengan sisi PR. Kemudian selain itu, dia juga memiliki 2 pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut Q dan sudut R. Sedangkan sifat dari segitiga sama sisi yaitu memiliki 3 sisi yang sama panjang. Di situ terlihat bahwa sisi KL sama dengan sisi LM sama dengan sisi KM. Kemudian ketiga sudutnya juga sama besar. Sudut K sama dengan sudut L sama dengan sudut M. Sedangkan segitiga sembarang, ketiga sudutnya dan ketiga sisinya tidak sama panjang dan tidak sama besar. Nah, di sini beberapa contoh soal terkait dengan sifat segitiga. Kita perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah merupakan segitiga sama kaki ABC, di mana panjang AC adalah 9 cm, BD adalah 4 cm, dan besar sudut BAC sama dengan 58 derajat. Tentukan A besar sudut ABC dan sudut ADC. Kemudian yang B, panjang BC, panjang AD, dan panjang AB. Nah, kita jawab dari yang pertama. Besarnya sudut ABC itu sama dengan sudut BAC karena dia merupakan segitiga sama kaki. Sehingga besar sudut ABC sama dengan 58 derajat. Kemudian besar sudut ADC. Karena sisi AB itu tegak lurus dengan sisi CD, maka sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Nah, kita lanjutkan untuk menentukan panjang BC. Pada gambar terlihat bahwa panjang BC sama dengan panjang AC. Berarti panjangnya adalah 9 cm. Kemudian panjang AD sama dengan panjang BD, yaitu 4 cm. Dan panjang AB adalah panjang AD ditambah panjang DB, yaitu 4 ditambah 4 sama dengan 8 cm. Selanjutnya terkait dengan besar sudut-sudut suatu segitiga. Bahwa jumlah sudut-sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Nah, berikut adalah contoh soal.
Besar sudut-sudut suatu segitiga adalah 32 derajat dan 100 derajat. Hitunglah besar sudut ketiga. Nah, di situ sudah diketahui dua sudut dan kita diminta untuk menentukan satu sudut yang lainnya yang belum diketahui besarnya. Maka kita dapat menjelaskan atau kita dapat menjawab dengan cara bahwa besar sudut ketiga sama dengan 180 derajat dikurangi dalam kurung 32 derajat ditambah 100 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 132 derajat sama dengan 48 derajat. Nah, itu besar sudut yang ketiga. Selain sudut dalam segitiga, ada namanya sudut luar segitiga. Nah, kita perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan segitiga ABC, di mana dari ruas garis AB kita perpanjang sampai D sehingga terbentuk sudut CBD yang merupakan sudut luar segitiga. Sudut A, sudut C, dan sudut ABC merupakan sudut dalam. Sudut ABC dan sudut CBD saling berpelurus. Maka dapat kita buat sebuah persamaan yaitu bahwa besarnya sudut CBD sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ABC. Karena kemarin kita sudah belajar bahwa dua sudut yang saling berpelurus itu jumlahnya adalah 180 derajat. Kemudian, jumlah sudut-sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Maka, sudut A ditambah sudut C ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ABC. Nah, diperoleh persamaan 1 dan persamaan 2. Kita hubungkan, maka diperoleh bahwa sudut CBD itu 180 derajat dikurangi sudut ABC, sedangkan sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ABC juga, sehingga kesimpulannya adalah sudut CBD sama dengan sudut A ditambah sudut C. Nah, ternyata besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Nah, kemudian sekarang kita belajar tentang keliling dan luas segitiga. Ketika kita belajar tentang keliling segitiga, berarti konsep dari keliling adalah menjumlahkan semua panjang sisi yang ada. Nah, di sini digambarkan ada segitiga ABC dengan panjang AB adalah C cm, panjang BC adalah A cm, dan panjang AC adalah B cm. Maka kelilingnya dapat dengan mudah kita tuliskan bahwa keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C. Kita perhatikan contoh soalnya. Pada gambar di samping, segitiga ABC sama kaki dengan panjang AB sama dengan panjang BC yaitu 12 cm dan panjang AC 8 cm. Tentukan kelilingnya. Nah, tinggal kita menjumlahkan keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah AC yaitu 12 ditambah 12 ditambah 8 sama dengan 32, sehingga keliling segitiga ABC adalah 32 cm. Nah, yang berikutnya yaitu tentang luas segitiga. Luas segitiga dapat dirumuskan dengan rumus luas sama dengan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Contoh soal yang berkaitan dengan luas segitiga. Ini contoh yang sederhana. Suatu segitiga memiliki panjang sisi alas 12 cm dan tinggi 16 cm. Tentukan luasnya. Nah, luas sama dengan setengah dikalikan alas
dikalikan tinggi sama dengan setengah kali 12 dikali 16 sama dengan 96 cm persegi. Nah, berikut itu tentang rumus dan pengertian yang ada pada bangun datar segitiga. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Ibu cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.